bisa dilihat lumayan. Itu Lembang ya. Ada juga yang naik. Nah. Ini kalau hujan kayak gini licin, mantap pokoknya mah. Gini bre, berhubung di bawah udah hujan, di atas juga di sini udah mendung, jadi pemandangan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bre, bersama kita MD Trekking. Nah, kebetulan hari ini kita lagi ada di Gunung Bukit Tunggul. Nah, hari ini kita mau review jalur sama tutorial navigasi bre. Nah, untuk tutorial navigasinya seperti apa? Nah, boleh. Nah, jadi dia pakai HP ini ya, map. Nah, nanti kita download yang namanya Avanza Map. Nah, kayak gini, bre. Nah, jadi kita coba kayak gini dulu ya. Nah, jadi kita kan lagi di base camp nih. Nah, untuk cara cara pemakaiannya seperti apa? Nah, kita download dulu yang namanya Avanza Map nih. Download dulu di Play Store, cari Avanza Map. Avanza Map. Nah, kayak gini. Nah, berhubung kita udah download dan kita buka langsung. Nah, tapi kan ini kosong nih. Nah, kalau misalkan ini kosong, berarti kita masuk ke pencarian Google Chrome, Opera ataupun apa gitu ya. Nah, di sini kita cari yang namanya, nah kita udah masuk nih Gunung Baging, terus. Nah, oh ini pemberitahuan dulu ya. Jadi kita harus ada sinyal dulu ya, karena kan nanti tutorial mapnya kita pakainya offline. Nah, kayak gimana? Jadi, tapi sekarang ini harus ada sinyal dulu. Nah, udah kayak gini. Masuk ke Gunung Baging, kita klik trail map, kita tunggu dulu. Nah, kita cari di sini. Di sini udah lengkap kayak gunung-gunung Jawa Barat, pokoknya se Indonesia aja. Di sini ada. Nah, berhubung kita lagi di Bukit Tunggul, kita klik Bukit Tunggul. Nah, di sini kan udah ada nih. Nah, ini tracknya, map tracknya. Nah, udah kayak gini. Kita download. Nah, udah kayak gini, kita download, simpan salinan. Nah, berhubung HP-nya karena disimpan di draft, jadi ada beberapa versi ya. Ada yang disimpan draft atau ada yang pilihan langsung ke yang namanya ini nih, Avanza Map. Nah, kita simpan. Oke, udah. Kita kembali lagi, langsung masuk ke Avanza Map. Kita tambahin. Nah, di sini kita impor, unduh. Nah, kita kan tadi pakainya yang ini ya, yang drive. Nah, kita cari nih terbaru. Di sini MD Trekking, drive saya. Nah, di sini ada bre. Oh, pendakian Gunung Bukit Tunggul. Oke, kita klik. Nah, nih kita di sini. Ini usahain mapnya jalan ya, nyala. Nah, dan ini gimana cara pemakaiannya nih? Nah,
ini kalau udah masuk kayak gini kita bisa matiin data. Nah, ini udah offline dan kita di sini caranya. Nah, udah kayak gini kita simpan. Di sini kita masukin. Nah, nama Basecamp. Basecamp Buper Bingkarung. Nah, kayak gini. Set. Udah. Nah, terus gimana lagi? Kita jalan tarik ke atas. Nah, pelacakan, kita mulai pelacakan. Nah, ini biarin aja. Nah, nanti untuk ininya dia bakal ngikutin arah-arah kayak gini. Nah, sampai ke puncaknya. Oke, kayak gitu aja, Bre. Jadi opsinya untuk pemakaian OpenSUMAP tanpa data offline caranya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nanti kita pas begitu di pos 1 kita cek lagi benar atau enggak nih gitu ya, karena ini benar-benar berfungsi kalau misalkan kita ke gunung yang baru kita naik. Contoh misalkan kita nih baru banget nih ke Bukit Tunggul, nggak tahu jalurnya kayak gimana. Nah, ini solusinya, Bre. Oke, kayak gitu. Selesai. Sip. Ya udah, Be, tanpa berlama-lama lagi kita langsung gaskuy. Oke, Bre, di sini ada pemberitahuan ya. Jadi untuk jalurnya ada yang lurus, jalur pendek tapi nanjak. Terus yang ke sana jalur panjang tapi landai. Nah, kita mau kemana nih? Ya bebas, tergantung kalian mau kemana. Nah, tapi berhubung kita mau review jalur ya, treknya, kita ngambil yang jalur panjang. Dan nanti kalau misalkan ada waktu lagi buat kesini, kita nyobain jalur yang pendek tapi nanjak. Oke? Nah, kayak gini, Bre. Di sini pun ada pos-posnya berapa. Jadi untuk Bukit Tunggul ini ada 5 pos. Terus langsung puncak. Oke, kayak gitu, Bre. Udah, lanjut. Nah, yang barusan itu, Bre, tandanya nah ini. Jadi untuk jalur pendek tapi nanjak ke sini, untuk jalur panjang tapi landai ke sini. Gitu. Ya, lanjut. Gaskuy, Bre.
Bre, tadi kan kita jalannya landai ya. Nah, sekarang kita langsung nanjak. Jadi kayaknya masih sama aja menurut saya ya. Sama aja. Cuman bedanya ya ini dapat landai. Tapi kalau di sana tadi langsung nanjak kayaknya. Lumayan. Kalau misalkan kita bawa keril ya pasti dapat banget capeknya. Udah, lanjut. Oke Bre, kita udah ada di perbatasan antara base camp sama pos 1 ya. Tapi bukan perbatasan sih. Untuk menuju ke pos 1. Berhubung Bukit Tunggul ini minim view-nya gitu ya. Jadi nah di sini itu ada yang namanya dikit sih, cuman nggak terlalu besar view-nya, lumayan. Bisa dilihat. Lumayan. Itu Lembang. Dikit sih. Cuman kita juga belum tahu. Di atasnya ada view-nya atau enggak. Cuman kalau misalkan dini hari ini bakal bagus untuk dapat sunrise-nya. Oke Bre, nah seperti itu kita langsung mau lanjut lagi ke pos 1. Jangan lupa untuk tetap like, komen, share, dan bantu support channel MD Trekking dengan subscribe. Terima kasih juga yang udah subscribe, like, komen, dan share-nya juga. Semoga kalian stay sehatkan selalu, lancarkan rezekinya, dan usahanya pun lancar, amin. Udah, kita lanjut lagi Bre. MD Trekking, gaskuy. Nah Bre, sini. Nah ini untuk pendakian Bukit Tunggul ya, menuju pos 1-nya banyak yang kayak gini. Kenapa banyak kayak gini? Nah jadi karena dari base camp untuk menuju pos 1, ini info dari petugas BC juga. Dari base camp menuju pos 1 itu banyak percabangan, cuman cabang kemanapun tetap sama, bakal ke pos 1. Nah, kenapa bisa ada kayak gini? Ini ada dua. Jadi ada dua versi. Jadi untuk kalau misalkan ini contohnya ini ke atas, ada yang ke kanan. Nah, dua versi ini ada yang dekat, jalur dekat, ataupun jalur yang jauh. Nah, jalur dekat nanjak. Nah, kalau jalur yang jauh landai. Tapi ya tetap pasti ada nanjak juga. Jadi kayak gitu Bre, untuk pendakian di Gunung Bukit Tunggul untuk menuju pos 1-nya. Tapi katanya sih kalau misalkan pos 2 itu udah nggak ada kayak gini gitu ya. Nanti kita lihat review lagi untuk dari pos 1 ke pos 2 nya kayak gimana gitu. Oke, kita lanjut lagi. Let's go Bre.
menuju pos 1 sebagai informasi juga. Jadi ini masih perhutanan pohon pinus ya. Dan di pohon pinus ini di Bukit Tunggul ada yang namanya penanaman pohon kayak kopi kalau nggak salah ini ya. Kayak gini tuh banyak. Jadi benar-benar mantap. Pokoknya Bukit Tunggul dari segi base camp rapi, bagus, ditambah untuk treknya mantap, penanaman pohon juga selalu, jadi penghijauan di hutan tetap berjalan. Oke, lanjut Bre, dikit lagi pos 1, gaskuy. Oke Bre, kita udah sampai di pos 1 ya. Nah ini untuk pos 1-nya disebutnya ada namanya ya. Pos 1 ini Pasir Nini. Nah untuk treknya jadi dari pos 1 sini ada beberapa cabang. Nah, ini Bre. Oh. Pos 1 Pasir Nini. Jadi untuk pendakian Bukit Tunggul ke pos 1 sini ada pos 1-nya ada 2. Pos 1 yang dulu di bawah sama pos 1 yang ini yang baru kayak gitu Bre. Jadi kita mau rehat dulu, kebetulan ada juga yang naik. Nah, oke. Lanjut Bre, santai dulu. Nah Bre, kita di pos 1. Nah tadi yang pakai untuk rekam jalur ya atau trek pakai aplikasi Avanjamap. Nah kayak gini Bre. Jadi karena kita udah ngerekam dari base camp menuju pos 1, kita masuk lagi. Nah, ini kita udah kelihatan nih untuk trek-trek kita. Nah, jadi kayak gini. Karena kita di persimpangan tadi kita ngambilnya treknya yang jauh, tapi landai. Jadi kayak gini Bre, nggak sesuai dengan apa yang trek di treknya. Nah, kita udah di pos 1 nih, gimana nih caranya supaya nge-save? Nah, di save-nya kayak gini Bre. Kita klik dulu, kita ambil ke atas, tarik ke atas ini. Nah, di sini kita jeda, mana? Nah ini, simpan di sini, namanya tulis pos 1. Ini ya, Pasir Nini. Tuh Bre, simpan, udah. Lanjut lagi. Nah kita kan berhubung kita mau istirahat nih, jadi kita santai dulu. Nah tapi nanti ketika pas kita lanjut, ini tarik lagi ke atas pelacakan. Nah di sini kita lanjut lagi. Oke, seperti itu. Dan ini langsung merekam untuk ke pos 2 kayak gitu Bre. Oh iya Bre, kebetulan kan memang sekarang lagi musimnya penghujan ya. Jadi tiap hari hujan. Ini sekarang kita udah jam 9.48. Nah, kayak nggak tahu sih untuk biasa hujannya itu jam berapa. Cuman
Ini cuaca udah mulai mendung kayaknya, nih puncak udah mulai kabut. Jadi ya kita siap-siap pakai jas hujan. Kita bawa juga jas hujan gitu. Nah untuk pemberitahuan juga bahwa di Bukit Tunggul ini banyak pohon-pohon tumbang bre, kayak misalkan tadi ya di bawah, terus di atas sama nanti di atas juga. Nah untuk pos 2, di pos 2 itu nanti ada tangga yang dibuat dari pohon tumbang gitu. Seperti apa tangganya kita lihat, kita review untuk pemandangannya kayak gimana. Oke, kita lanjut bre. Ya, kalau hujan kayak gini licin, mantap pokoknya mah. Pos 2. Kita di pos 2, untuk pos 2 nya ini namanya pos 2 Jamuju. Nah ini bre, pos 2 Jamuju. Nah di pos 2 ini ada tangga langit atau disebut tangga ke langit. Nah ketinggiannya 1753 mdpl. Nah, dari pos 2 ini untuk menuju pos 3 sekitar 340 meter. Nah, berhubung di sini kita mau naik, tapi kita antri. Ada yang naik juga. Nanti kita review, bre. Oke? Sip. Nah, kita udah di pos 2, bre. Jadi kayak yang tadi ya. Untuk di pos 1 caranya ini tarik ke atas, jeda dulu, mangga jeda dulu, tarik lagi ke bawah, simpan, klik. Nah di sini namanya kita tulis pos 2 Jamuju, simpan. Oke. Nah kita mau rehat dulu, dan untuk bisa melanjutkan lagi nanti kita mau coba review ke atas. Ini kita nanti lanjutkan lagi kalau misalkan kita mau trekking lagi ke pos 3 gitu bre. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi untuk mapnya jangan dihentikan, dijeda atau lanjutkan. Nah, nanti ketika pas puncak baru berhentikan. Jadi nanti kita tahu treknya kayak gimana gitu. Oke, kita mau review ini bre, tangga ke langit. Oke bre, nah ini di pos 2 ada pelang kayak gini bre. Apa meureun sampahna dipikeun ku ente teruraina iraha. Nah, kayak gini bre. Kita mau review tangga langitnya bre ya. Berhubung tangganya karena bukan pohon tumbang, pohon tumbang ya. Pohon tumbang, jadi kita jangan pakai tas ya. Terlalu tinggi. Ketinggian. Kesimpan dulu.
kayak gini bre. Ini Lumayan sih view-nya bagus. Kalau misalkan mau lihat, ini mah kayaknya sunset kayaknya mah Nah bre, untuk naik tangganya nih. Untuk kalian kalau misalkan ke Bukit Tunggu mau naik tangga langit ya, kayak gini bre. Hati-hati untuk pegangannya ada, cuman nggak diwajibkan sih, bukan maksudnya jadi nggak direkomendasikan untuk naik kayak gini ya, karena terlalu curam. Jadi kalau misalkan kalian mau ya tetap hati-hati. Wow, lumayan. Nah, kayak gini bre. Cuman tertutup ini ya. Jadi view-nya kalau misalkan semakin atas view-nya kurang terlihat. Tetap hati-hati. Nah, kalau misalkan mau lihat view-nya lebih bagus di bawah. Kita coba lihat view yang di bawah. Nah, kayak gini bre. Berhubung di bawah udah hujan, di atas juga di sini udah mendung, jadi pemandangan kayak gini. Lumayan cocok banget nih untuk ngegoler. Oke, kita lanjut lagi bre. Nggak akan lama-lama di sini karena udah mendung. Takutnya keburu hujan dan misalkan ya nanti jam 12 kita turun lagi. Ya udah, gas kuy.